Halo Bor, kembali lagi di Narasi Merah, narasi mengulas seputar sejarah. Apakah kalian tahu, di masa pemerintahan kolonial pernah terjadi pelanggaran hak asasi manusia kepada para aktivis organisasi pergerakan Sarekat Islam di wilayah Garut, Jawa Barat. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan nama peristiwa Afdeling B. Gerakan tersebut lahir karena perkembangan dua ideologi di tubuh organisasi Sarekat Islam. Puncak terbelahnya organisasi Sarekat Islam ini termuat dalam dokumen serta surat kabar tahun 1923 yang berisi mengenai Kongres Sentral Sarekat Islam di Madiun pada tahun 1923. Pertentangan di tubuh organisasi Sarekat Islam tersebut akhirnya menimbulkan dua istilah, yaitu Sarekat Islam sayap kiri yang banyak menggunakan istilah revolusioner dan Sarekat Islam sayap kanan. Organisasi Sarekat Islam pada dasarnya adalah organisasi yang berhaluan politik dan sangat terbuka. Artinya tidak hanya dari kalangan tertentu saja, melainkan berbagai kalangan penduduk pribumi dan dapat masuk asalkan memiliki tekad untuk perubahan. Di wilayah Jawa Barat, Sarekat Islam berkembang cukup pesat dengan basis serta massa yang militan. Seiring dengan kebijakan pemerintah kolonial yang semakin menindas, pada tahun 1915 Sarekat Islam di wilayah Jawa Barat membuat organisasi rahasia, yaitu Sarekat Islam Afdeling B. Lambat laun organisasi rahasia Sarekat Islam Afdeling B ini gerak-geriknya tercium oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda menilai organisasi Sarekat Islam Afdeling B ini melancarkan gerakan politik dan ekonomi menggunakan cara yang radikal, hingga akhirnya harus dilumpuhkan oleh pemerintah kolonial dengan cara penggerebekan serta pembantaian terhadap keluarga Haji Hasan serta para santrinya di Cimareme, Garut. Dampak dari peristiwa Afdeling B di Cimareme, Garut membuat sebagian besar basis revolusioner pergerakan nasional berkurang. Cokro Aminoto sebagai pimpinan Sarekat Islam pun dipenjara. Basis revolusioner yang tersisa setelah Afdeling B akhirnya mendirikan organisasi Sarekat Rakyat yang berkembang di kota-kota kedua atau kota-kota kecil. Menanggapi peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Cimareme, Garut, aktivis organisasi Sarekat Islam yaitu Moh Sanusi menulis sebuah puisi yang berjudul Genjlong Garut. Moh Sanusi yang ikut terlibat dalam permasalahan SI Afdeling B melaksanakan aksi perlawanannya dengan menulis. Tulisan-tulisan ini dimuat di berbagai surat kabar dan menjadi perhatian Dinas Intelijen Rahasia Polisi Belanda atau disingkat menjadi PID. Moh Sanusi lahir di Ciamis pada tahun 1889 dari keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang camat di Ciamis. Ia menyelesaikan studinya di Sekolah Keguruan, Bandung. Moh Sanusi aktif menulis dan menjadi bagian dari surat kabar Pajajaran. Pada tahun 1920, Moh Sanusi bersama S. Gunawan menerbitkan surat kabar Sora Merdeka. Opini-opini dan pemikiran Moh Sanusi sangat kritis, mengkritik pemerintah kolonial Belanda, seperti contoh puisi Genjlong Garut yang membahas permasalahan Sarekat Islam Afdeling B ini. Telah terjual sebanyak 1000 kopi. Karena puisinya tersebut, Moh Sanusi harus mendekam di penjara. Selain puisinya yang berjudul Genjlong Garut, Moh Sanusi juga menulis tulisan berkala di beberapa surat kabar dengan judul Siti Rakyati, sebuah roman sejarah yang menggambarkan kebijakan pemerintah kolonial yang menindas. Di masa itu, perkembangan literasi penduduk pribumi dalam membaca surat kabar sebetulnya belum terbiasa dengan reportasi surat kabar. Sebagian besar dari mereka belum bisa membedakan antara ilusi dalam novel dan realitas. Tetapi itu bukan halangan bagi Moh Sanusi. Aktivis pergerakan nasional seperti Moh Sanusi ini jarang kita temukan. Seorang wartawan, penulis, dan pemikir yang berasal dari kalangan menengah di masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada waktu itu biasanya basis gerakan organisasi Sarekat Islam ini berasal dari beberapa kalangan terhormat di masyarakat, tetapi tidak dengan Moh Sanusi. Beberapa nama seperti Juminta, Ahmad Sanusi, Munasan, Istohari, Haris atau Haji Mansur, Haji Ahmad Junaedi, Dita Wilasastra, Hermawan Tinggi Lubis, Sudarman, Sambik Wiramijaya,
Dan yang lainnya adalah nama-nama revolusioner yang gigih melawan pemerintah kolonial bersama dengan Moh Sanusi tentunya. Itulah Bor sekilas tentang Moh Sanusi, seorang tokoh pergerakan nasional yang sangat gigih melawan pemerintah kolonial Belanda melalui gerakan literasinya. Bagi kalian yang ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan sekali-kali melupakan sejarah Bor, tetap jas merah.